Berarti air itu ingetin, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit dan air banyak dibagi 3. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada najis. Tetap air itu ada 2, ada air sedikit dan air banyak. Nah, air yang sedikit dan banyak itu dibagi 3. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air najis. Awas, ini kita pembahasan yang baru nih. Kalau dipanjangkan air, waduh, pusing Pak. Nah, ini baru nih. Kalau bahasa kita mah pelajaran TK. Sharing saja ya. Sesuai kemampuan kita. Ya, bukan saya menyampaikan bapak nggak takut pusing. Ya. Air sedikit itu air apa? Air yang kurang 2 kula. Ya. Air yang banyak itu air apa? Air yang lebih 2 kula. Ngomong-ngomong kula yang mana? Kobak yang komerang itu apa gimana? Enggak. Ya. Air yang 2 kula itu adalah 1 meter persegi. 1 meter persegi. Panjang, lebar, panjang, lebar seperti. Ya itulah pokoknya 1 meter persegi lah. 1 meter persegi itu pas 2 kula. Ya. Kalau kurang dari itu atau naiknya cuman, nah berarti keramik berapa? 1 meter berapa keramik? 1, 2, 3. Keramik berapa? Nah, keramik ini 1 meter, coba yang bangunan yang paham nih. Ini keramik. Kalau 1 meter berapa keramik nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini ya. Berarti 1 meter ya. Berarti kesananya 5. Misalkan contoh 5 lah ini ya misalnya. Ini dari tinggi dari bawah ke atas, nah ini 5. Kesana juga 5. Ke belakang juga 5. Itu berarti 2 kula pas. Airnya pas. Berarti kalau airnya di bawah, nah berarti itu kurang 2 kula. Tuh. Bagaimana kalau di sini kan harusnya ke 5 ke atas, tapi di sini 3. Tapi kesananya panjang, ada 12 keramik. Nah, tapi pas dihitung itu mah ini lebih dari 2 kula. Itu itu ya harus tahu tuh tentang hukum itu. Kenapa? Yang bahaya apa? Ini baju. Ini pakaian yang dipakai sholat, kalau istri kita atau kita yang nyuci salah, bahaya. Sholat bapak husu, sholat bapak bacanya benar, kalau bajunya najis, kata siapa kan wangi nih, wangi, harum. Bukan masalah itunya, tapi cara nyucinya benar apa enggak. Kenapa? Karena yang udah 2 kula juga, nanti takut ada yang dimana 2 kula itu bisa mustakmal atau air yang suci tapi tidak mensucikan, atau bisa najis. Itu bahaya, awas. Makanya ibadah yang paling berat itu adalah masalah tentang bedanya antara najis dan suci, Pak. Berat itu. Kenapa? Nggak kelihatan. Apalagi nanti di depan akan dibahas ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Waduh, ini ngaji ini belum sholat ngomongin air, belum wudu, baru ngomongin air nih. Udah ngomongin air juga udah susah, paling ngomongin wudu. Sekarang sedangkan kita wudu tiap hari gampang sekali, enak. Kenapa? Nggak tahu hukum air. Coba kalau tahu hukum air, wah, kita ibadah itu wudu. Ya, ini hukum air juga kita baru dengar. Ada najis ainiyah, ada hukmiyah. Kita juga hukum air ada 1 kula, ada 2 kula. Ada yang kurang 2 kula, ada yang 2 kula. Di hukum air juga ada air yang suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Pusing kan itu. Sedangkan ibadah tiap hari. Yang kita takutkan baju kita yang dipakai sholat, apakah istri kita memakai air yang suci mensucikan? Apakah air yang suci tidak mensucikan? Apakah air najis? Ini kan jadi pertanyaan. Sedangkan kita pakai untuk sholat. Nanti di depan ada lagi syarat sahnya sholat harus suci dari pakaian. Bapak boleh lidahnya pasih bacaannya Qurannya bacaannya kayak sesudes bacaannya, tartilnya khusyuk. Baju najis gimana? Ayo, baju najis gimana? Atau sarung najis gimana?
Kenapa najis? Takut salah nyuci istri kita. Ayo. Berarti meskipun bacaannya fasih, benar semua, pakaiannya najis, itu gimana? Ayo. Sedangkan di dalam syarat sah sholat, kita harus memakai baju yang suci. Kalau najis berarti no way atau batal sholat. Tuh kan. Makanya kalau kita sholat doang nggak ngaji, ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya kan? Bahayanya itu tadi itu tidak bisa membedakan mana air yang najis dan yang suci gitu, ya kan, dijelaskan nanti. Nah, lanjut nanti kita bahas secara mendalamnya. Jikalau air sedikit, yaitu kurang dari 2 kula yang terus peskan, maka jika hendaklah bersuci daripadanya, awas, dari air yang kurang 2 kula ini kita bersuci seperti wudhu, maka jangan dikobok di dalamnya menyuci atau mengambil sembahyang. Contoh, ini ember di rumah kita kurang 2 kula, kita wudhu dikobok, wudhu, sholat, ayo gimana? Gimana gitu hukumnya? Nah, jelaskan di sini, ya kan? Atau ya, bersuci di saat kita mengambil airnya kurang 2 kula, dikobok dengan tangan. Min jumlati, air itu air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Berarti pas nyuci muka airnya nyiprat ke bawah, airnya kurang 2 kula, pas nyuci tangan dan rambut dan kaki, airnya udah enggak sekarang, Pak, udah air mustakmal. Kita sholat, berarti belum mencuci tangan. Kan tadi airnya mustakmal, kenapa dikobok? Waduh, saya baru tahu sekarang. Ya kemana aja dari dulu? Emang ngaji gampang? Ya kan? Emang ngaji mudah? Emang wudhu mudah? Itu makanya pentingnya ngaji. Ya, makanya kata Rasul, orang yang menyesal itu nanti suatu saat bukan karena sedikit ibadah, tetapi karena kurangnya ilmu. Ibadah rajin, sholatnya, wudhunya. Pas wudhunya gitu gimana? Sedangkan rumah kita di Jakarta rata-rata jarang ada yang 2 kula di kamar mandi, atau nggak pakai keran, kobok aja gitu. Ayo gimana? Sholat rajin ke masjid, tapi saat ngaji nggak mau ngapain ya? Sholat aja, sholat saya udah bener, sudah bener. Coba lihat cara wudhunya, astagfirullahaladzim, air yang kurang 2 kula dikobok. Air suci tapi tidak mensucikan, boleh untuk nyuci piring, boleh untuk nyuci baju, tetapi kalau wudhu pakai air itu berarti air itu udah mustakmal. Kenapa? Karena tadi pas nyuci muka dikobok. Terkecuali, awas, satu kali di sini kan dibahas. Kita niatin tangannya itu gayung, loh. Kalau mau dikobok. Tapi kan enggak niat pakai gayung kan? Tangan aja langsung. Widih. Wudhunya juga bener, widih. Sholat khusyuk. Pakai sorban. Peci aja. Mantap sholatnya. Pak Ngaji, no way, balik. Wiridan, la ilaha illallah, wah, wiridan. Pak Ngaji, no way, zikir. Pak Ngaji, no way, zikir. Wudhu begitu lagi, gimana? Apa gak kasihan kita? Kasihan, Pak. Kan Allah itu Maha Pengampun. Widih, keren jawabannya. Wih, kan Allah itu Maha Pengampun, kenapa repot lah? Kok kenapa repot? Adanya Al-Quran itu untuk menjelaskan hukum. Di dalam Al-Quran ada ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ada kitab yang mengajarkan kita tentang tata cara berwudu. Di dalam berwudu ada air. Dalam air ada yang mustakmal, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, ada yang najis. Gimana mau Allah Maha Pengampunnya? Terkecuali kita nggak tahu, baru tahu sekarang. Dulu gimana? Ya udah, berarti sekarang harus belajar sekarang. Berarti dulu gimana? Ya udah, kita istighfar, astagfirullah, ya Allah maafin saya baru tahu sekarang, baru sadar sekarang, saya baru ngaji sekarang. Iya. Bahasanya Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafur, enak sekali. Coba ngaji Quran yang benar. Adanya Quran itu adalah tentang hukum-hukum Allah
yang diberikan kepada Rasul untuk dijelaskan oleh Rasul. Makanya ada hadis Rasul. Biar untuk memperjelas. Nggak cukup dengan hadis, makanya ada para ulama membuat madhab, ya kan, membuat kitab-kitab biar pada paham manusia. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Malah Allah Maha Pengampun, enak sekali. Nih kita baca kitab Darus Anam. Waduh, zaman sekarang itu enak sekali ngejawabnya. Karena Allah Maha Pengampun. Segala dosa apapun gimana kalau kita bertaubat ya Allah pasti Allah mengampuni. Bertaubat yang mana? Kalau habis sholat nangis terus nggak ngaji percuma. Karena percuma. Lu sholat pakai baju kan dicuci nggak bisa gimana kalau salah? Nyucinya istri kita. Apalagi istri kita nggak ngaji. Ayo gimana? Nampak berantakan. Mau Allah Maha Pengampun lagi? Enak sekali Allah Maha Pengampun ngebahasnya. Kalau Maha Pengampun itu kalau kita lalai, kalau kita lupa, kita udah ngaji, udah belajar, berusaha, terus kita salah, itu baru kita pengampun. Ini mau belajar kagak? Kalau saya udah sholat, ya emang udah sholat, cuman kan di sholat ada syarat sholat, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah harus memakai baju suci, bukan bersih doang, bukan wangi doang. Harus bersuci yang mana? Kan ketemu kalau ngaji begini. Coba kalau nggak ngaji, nongkrong aja udah terus, udah nongkrong ngaji, nggak mau. Nongkrong ngaji nggak mau, nongkrong ayo ngaji nggak mau. Saya sholat aja, tahajud aja, silahkan ibadah itu. Tapi ingat ngaji. Ayo, ingat kenapa harus ngaji? Ya ini sholat. Kalau nggak bisa ilmunya gimana? Ayo, bacanya pasti silahkan. Pas pakaiannya nyuci asal, dikobok ember yang kurang 2 kula. Oh madhab yang lain ini, ya udah silahkan madhab yang lain, coba ngaji madhab yang lain. Jangan ngomong doang. Kalau mau madhab-madhaban, ngaji kitab madhabnya. Dan ini kata madhab ini, lu ngaji kagak, ngomong madhab lagi. Ya. Lanjut. Oh ya kan dikobok di dalamnya, atau mengambil air sembahyang, air wudhu itu. Atau mandi, sama mandi junub. Mandi junub nih. Kita embernya itu kita segini, kurang 2 kula. Kita, ya kan? Gayung ambil. Ya kan, pakai gayung. Coba. Ayo kita nyiprat ke sini kurang 2 kula. Ayo gimana? Gimana itu? Sedangkan kita mandi setiap hari begitu. Mandi junub itu kalau udah kita berhubungan dengan istri, mandi itu ada kobak, kurang 2 kula, pakai gayung, nyiprat ke sini air pertama. Ayo gimana? Itu air suci mensucikan apa air suci tidak mensucikan? Apa itu air najis? Nggak tahu Pak Ustadz. Ya iya makanya ngaji. Kalau udah nggak tahu nggak mau ngaji lagi belagu. Allah Maha Pengampun lagi aja. Allah Maha Tahu. Ini keren jawabannya. Kalau udah Allah Maha Tahu itu berarti lu udah tahu hukumnya. Kalau belum tahu hukum ngaji. Kan nggak berubah. Emang nggak berubah. Tapi masanya bukan berubahnya, tapi kurang 2 kulahnya. Tuh, ketemu kalau ngaji makan enak, kalau ngaji ya kan? Dibilang ngaji gampang lagi. Ini ngomongin air juga susah, apa yang ngomongin sholat. Udah ini baru air nih, belum wudhu, baru air, belum pakaiannya. Gampang wudhu, ya Allah. Oh. Lanjut apa lagi nih? Tuh kan, dengan gayung. Sebab jika dikobok dengan barang yang ada najisnya atau dengan ada najisnya, beda lagi nih topiknya. Ya, contoh. Kalau yang sekarang yang 2 kula berarti 2 kula berarti 1 meter. Gayung itu ada najisnya. Kenapa? Pas nyimpen gayung itu ke bawah. Anak kita kencing. Masuk ke sedikit. Kita kagak tahu. Nah, ini gayung masuk ke air yang 2 kula itu. Awas. Ya kan? Apa? Oh, ini masuk ngomongin kurang 2 kula. Jangan ini najis nih, karena ada air kencing anak kita. Sedikit mesti nyiprat. Kurang 2 kula ya kan enggak ini? Yang tadi itu kurang 2 kula lah ya. Nah, kita mandi atau ini gayung itu simpan ke atas sama kita. Terus kita wudhu, sholat, itu bagaimana? Kan kagak tahu, Pak Ustadz. Dah ini nih yang pikirannya nggak dipakai. Kan kagak tahu. Coba kalau ngaji, kalau ada gayung di bawah, pasti paham.
Anak saya kencing suka sendirian. Namanya anak kencing pasti berdiri, Pak. Setiap ini gayung di bawah, takutnya kencing di bawah dia nggak dicuci, Pak. Apalagi anak kita nggak ngajarin. Nah, kalau yang paham ngaji nggak mungkin langsung dimasukin, pasti cuci dulu. Kenapa? Tahu takutnya ini gayung ini kena kencing anak saya, anak kita. Sedangkan anak kita kencingnya berdiri, nggak dicuci. Tuh hati-hati. Coba kalau kita, udahlah, nggak tahu ini. Nah, nggak tahu ini, Allah ngasih otak itu biar paham. Kita ada anak kecil itu suka kencing di kamar mandi, terus gayung suka di bawah. Oh berarti artinya gayung jangan langsung masukin, cuci dulu. Kenapa? Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah yang najisnya tidak terlihat. Setiap najis terlihat tidak terlihat sama kita, oh saya nggak tahu nih kita apa enggaknya, lebih baik cuci. Kenapa? Karena ada anak saya yang selalu kencing yang nggak bisa nyucinya, apalagi kita nggak pernah ngajarin kencing itu di mana. Hayo mau Allah pengampun lagi. Ada juga kita pikirnya pakai. Bukan untuk pakai ini, ini gimana ya biar saya kaya, gimana biar dia ke rumah, biar gimana. Ngomongnya itu mulu, nggak mikirin bagaimana ya saya bisa bersuci yang benar. Nggak pernah pikiran kita ada pakai gitu. Makanya banyak dosa kita mau. Itu. Bagian mikirin yang lain mah sampai bela-belain mati. Bagian mikirin wudhu mah enggak, cuek aja dah wudhu. Yang penting mau wudhu lah daripada sama sekali enggak wudhu. Emang bener kalau jawaban itu. Cuman lebih enggak bener lagi. Bisa udah wudhu tapi enggak pakai ilmunya, itu udah enggak bener lagi. Kenapa? Menyepelekan. Ya Allah, itu ngaji ya makanya. Allah. Tuh baru halaman 3 nih. Belum halaman 4. Ya. Waduh, ngaji gini juga ya, iya emang begini. Memang masuk surga gampang. Sahabat juga pengen masuk surga, perang dulu, habis hartanya, ya kan, cacat dulu, anaknya ada yang meninggal gara-gara ikut perang atau bapaknya gara-gara ingin masuk. Kita nggak perang nggak apa, cuman ilmu doang tuh nggak berat. Ya sama-sama pengen masuk surga ya harus berat. Coba kalau seandainya hari ini diwajibkan perang gimana? Ayo, anak masih kecil, istri masih cantik suruh perang gimana? Mau nggak yo serang? Nggak mau kan? Nah, makanya bersyukur kita ada ngaji nih. Makanya coba kalau diwajibkan perang sama Rasulullah nggak mau, kayak sahabat dulu nggak akan ada yang mau, Pak ya. Apalagi anak kita masih pada kecil, aduh lagi senang-senangnya disuruh Rasul perang, nggak mau. Sekarang disuruh ngaji mana kamu, sama aja kita disuruh perang kagak mau. Makanya Rasul benci kepada orang yang nggak mau perang, padahal dia sehat, padahal dia mampu. Makanya sebutnya orang munafik. Orang munafik sama dengan orang kufar, orang kafir. Alhamdulillah, makanya kita paksakan ngaji. Kalau kita nggak ada kesibukan nggak ada apa-apa. Kalau nggak sakit kita paksakan. Karena banyak kita ilmu yang kagak bisa tapi kita sering kita kerjakan. Itu yang paling bahaya. Allah astagfirullah. Nih hati-hati. Takut Ustaz Rahmat kemarin nggak bahasnya nggak begitu. Takut nggak panjang. Ya kan? Nah, air itu niscaya air itu menjadi najis sekalipun tidak berubah. Nah, meskipun pas kita digayung ini atau di kobak ini kurang 2 kula kita masukkan, meskipun nggak berubah, tetap meskipun itu sedikit najisnya, masuk najisnya kepada air yang kurang 2 kula, tetap itu najis. Meskipun di ini masih air, ditetes air, nggak ada, tetap. Kenapa? Karena kecipratan najis sedikit itu. Ya, meskipun itu airnya, oh kan ini banyak Ustaz, tapi kurang 2 kula. Masuk kotoran tikus, masuk kotoran cicak, airnya kurang 2 kula ya najis semuanya, buang. Makanya kita harus punya tong atau tempat wudhu yang lebih 2 kula. Nah, saya menulis dulu itu 180 gayung kalau pakai gayung yang biasa nih. Ada yang 200 gayung, tergantung gayungnya. Kalau ngitung gayung, kalau ngitung persegi berarti 1 meter persegi itu 2 kula. Kalau ngitung gayung ada yang 200, ada yang 180, ada yang 100, tergantung gayung yang mana. Kalau gayung sedang itu rata-rata 180 gayung. Itu 2 kula. Berarti ke setiap 2 kula kalau ada air najis sedikit nggak berubah, baru itu suci. Tapi kalau airnya kurang 2 kula, meskipun tongnya segini tapi nggak ada 1 meter persegi atau cuma ada 50 siuk atau 50 ember yang kecil, meskipun banyak nggak terlihat tapi masuk ke situ adalah kencing kita atau busah kencing kita atau nyiprat kencing kita ke situ, tetap itu najis meskipun nggak berubah. Hati-hati. Makanya kalau punya anak kecil kita harus rajin kita air itu tutup atau jaga kamar mandi, karena namanya anak kecil kan kencing asal. Sekarang jangan anak kecil, bapak-bapaknya yo kencing asal berdiri
Ya, dia udah nggak kuat, buka celana langsung kencing, dia ini ke tembok, tembok masuk ke dalam ember. Sedikitnya nggak apa-apa lah. Allah itu maha tahu. Enak ya kalau gitu. Enak sekali belah kayak itu. Ngomongin Allah mulu, Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Kan ada hukum, ngapain? Makanya ada hukum Islam. Ya, biar tahu. Adapun jika dimasukkan tangan di dalam air itu oleh yang mengambil air wudhu sesudahnya membasuh muka dengan tiada niat membasuh tangannya atau tidak pakai gayung, berarti niscaya jadilah air mustamal. Contoh, air ini kurang 2 kula, kita pakai tangan misalkan, saya niat pakai gayung, niatnya pakai gayung, ambil. Set, air ini jangan nyiprat lagi ke sini. Kalau mau sih set, nih, jauhin, jangan sampai nyiprat. Pas nyuci tangan sama jangan nyiprat, atau pakai gayung, jauhinnya sampai nyiprat. Karena kalau udah nyiprat ke sini, ini airnya kurang 2 kula, berarti itu air mustamal. Kalau nyiprat ke sini, terkecuali cucian yang sunnah. Cucian yang sunnah kan di dalam wudu kan yang pertama fardu, yang kedua ketiga sunnah. Yang pertama nggak nyiprat, tapi yang kedua nyiprat, silahkan, itu mah cucian sunnah. Yang tangan pertama wajib, yang kedua ketiga silahkan mau masuk juga karena sunnah cucian yang kedua ketiga mah. Tuh. Waduh, pusing baru dengar. Ya iyalah, udahlah, gimana ngaji Bu, gimana begitu. Ya nanti pas praktek harus bisa. Itu makanya bahayalah, minimal anak kita jangan sampai enggak ngaji, jangan sampai enggak mondok. Ya, makanya punya anak itu udah pondokin Pak, pusing kalau di rumah Pak. Kalau anak kan dimondokin Pak, pusing Pak kita. Anak sekarang kan bandel-bandel Pak. Ya kan, tapi kasihan ke ibunya ya kan, udah ngasih makan, udah ngedidik, udah nyuciin baju, capek lah. Di pondok Pak enakin lah, kita nggak nyuci, kita nggak masakin, kita nggak nganterin sekolah, kita nggak ngajarin, enak kita, bobo cantik kita, karena gak ada anak di pondok. Tinggal mikirin bagaimana caranya kita punya uang untuk ke anak itu doang. Coba kalau di rumah anak kita Pak, mikirin bagaimana punya uang, belum nyucinya, belum nyiapin makannya, belum ini, wah capek udah. Ayo gimana? Sedangkan nggak bisa ngaji kita, ayo gimana? Coba kalau di pondok cuman kita bagaimana cara ngirim uang, udah satu doang. Coba kalau anak di rumah, ayo gimana? Wah nggak mau mondok, nggak ada yang mau mondok Pak, nggak ada, semua orang juga ada nggak? Emang ada yang mau mondok? Nggak ada, semua juga dipaksakan. Jarang ada Pak yang mau mondok, jarang ada, 1001. Makanya anugerah kalau ada anak bapak ibu, Pak pengen mondok, itu cepetan berangkat. Kenapa? Kalau nanti aja kelas 6, nanti bahaya. Nanti udah kelas 6, yuk mondok, nggak mau, nanti aja kelas SMA. Waduh, udah SMA, nanti aja udah kuliah, udah nggak mondok. Anugerah kalau hari itu cepet anterin, Bismillah udah. Kenapa? Karena anak bukan punya kita, punya Allah, titipan dari Allah. Harus diajarin yang dengan mikir, sedangkan kita nggak keburu ngajar. Kenapa? Kita usaha. Makanya enak dipondokin, kita nggak punya dosa, nggak punya salah, kita dipondokin makan itu. Nah itu ya, makanya kita jangan capek di rumah, capek anak, pusing ya, pusing. Kalau di pondok kan tinggal mikirin biayanya doang. Anak saya mah Pak nggak mau mondok, emang ada yang mau mondok? Nggak ada Pak, sekelas kiai pun nggak ada yang mau mondok. Cuman kan diiming-iming, mondok gak nih, iPhone baru mau berangkat. Mondok gak? Motor NMAX berangkat. Ya kita orang terus banyak cara biar anak bagaimana caranya mondok. Gak ada anak kejo yang pengen mondok, gak ada. Pengennya main di rumah, pengennya apalagi sama orang tuanya dikasih mobil, udah habis kita. Sama dengan suruh balapan, kita ngasih anak motor sama dengan kita suruh anak ini tabrakan. Ya dikasih motor, coba dikasih kitab. Ya iya kasih motor, motor ya udah silakan motor deh. Ya anak sekarang motorannya gimana? Ya kan? Makanya kalau kata guru-guru kita itu, kalau kita ngasih anak mobil sama dengan kita ingin menjurusin anak di jalanan. Coba pikir bener nggak? Ya coba aja pikir. Udah kasih motor apa kamu ngaji? Kagak Pak, malah nambah bandel. Ya kan? Nah itu ya, makanya kita belajar. Lanjutin bermalam. Jam berapa ini? Jam 11 kan. Adapun jika air yang banyak, yaitu sekedar beratnya 305 kati
atau yang dikata dua kula, maka tiada menjadi suatu apa jika dikobok di dalamnya. Maksudnya apa? Oh, berarti kalau dua kula lebih, mau dikobok mau bapak masuk masa bodoh. Yang penting jangan rubah salah satu warnanya. Salah satu warna itu mana? Yang tiga. Mau warnanya, mau baunya, rasanya, jangan rubah. Kalau mau dikobok, ya, mau airnya coklat mau airnya hitam kalau air hitamnya asli itu dari bawaannya, bukan karena sebab yang lain, terus enggak bau warnanya, ini boleh itu. Beda kalau meskipun airnya banyak tapi pas gini bau bangkai, berarti meskipun banyak najis. Tetapi di situ airnya pas itu ada kotoran manusia, panjang segini nih kotoran manusia nih, panjang. Wih ini. Ya kan deh, pas ini enggak ada baunya, enggak ada rasa. Udah suci. Kalau lebih dua kula, bukan dua kula pas, awas, dua kula yang lebih. Tuh, kan enaknya ngaji tuh itu enak. Kenapa? Udah tahu ilmu tuh enak. Mau dimanapun tempatnya, air gimana pun udah tahu ilmunya enak. Coba kalau nggak tahu, kalau gue tentang air, ya kalau kita nggak tahu hukum tentang air apa gimana ngomongnya? Lah udah nggak tahu ini, Allah Maha Pengampun, Allah Maha tahu, daripada nggak sholat, daripada nggak enak sekali itu. Aduh, itu enak sekali itu jawaban itu ya. Nah, itu yang disebut orang munafik, orang yang seperti itu. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur untuk ngaji, mudah-mudahan kita dikasih rezeki untuk ngaji, mudah-mudahan kesehatan kita untuk ngaji ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kan udah malam.